Hello everybody, good morning. Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Welcome to Grade 4 bersama dengan Ibu Guru Shirley Aiba. Mari kita lihat pembelajaran hari ini. Yang menjadi pembelajaran hari ini, tema 2, selalu berhemat energi. Kita masuk pada subtema yang baru, subtema 3, energi alternatif. Setelah sumber energi, kemudian kita belajar manfaat energi. Sekarang kita belajar lagi energi alternatif. Untuk pembelajaran yang pertama, let's go. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA adalah sebagai berikut. Membaca percakapan tentang energi alternatif, membuat layang-layang dengan mengikuti teks petunjuk, mengetahui sumber-sumber energi alternatif, dan yang terakhir, melakukan percobaan membuat kompor surya. Oke, mari lanjut. Ayah, mungkinkah suatu saat persediaan minyak bumi akan habis? Tentu saja, Bella. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Sumber energi dari minyak bumi, batu bara, dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Persediaan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi sangat terbatas, dan jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Jadi, kita membutuhkan energi pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan kita, dan energi pengganti itulah disebut dengan energi alternatif, yaitu energi alternatif diperoleh dari sumber energi alam yang ada, yaitu matahari, angin, aliran air, dan panas bumi, dan juga tumbuhan. Ayo kita berkreasi. Pernahkah kamu bermain layang-layang? Bermain layang-layang memanfaatkan energi apa? Energi gerak dari angin. Dan ketika bermain layang-layang, kamu dapat merasakan energi gerak dari angin. Ya, angin bisa menggerakkan layang-layang kita. Nah, cobalah bermain layang-layang. Buatlah layang-layang dengan mengikuti teks petunjuk di samping ini. Ini ada teks petunjuk bagaimana cara membuat layang-layang. Dan ini ada dia punya bahan, kemudian cara pembuatannya sudah ada di samping ini. Kalau belum jelas, silakan mencari informasi di media apa saja. Ini hasilnya layang-layang. Nah, setelah anak-anak selesai mencoba membuat layang-layang, buatlah teks petunjuk layang-layang dengan kata-katamu sendiri. Boleh ya? Boleh, ini sangat menyenangkan. Kita berkreasi di masa pandemi ini. Oke, kita lanjut. Anak-anak, setelah kita belajar bagaimana cara membuat layang-layang, sekarang sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Kita sudah belajar sebelumnya ya. Bahan bakar itu disebut bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar fosil jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat dan juga manusia semakin hari semakin bertambah.
Nah, salah satu cara menghemat bahan bakar fosil adalah menggunakan energi yang bersumber dari alam. Ya, seperti sudah disebutkan tadi, seperti matahari, angin, dan pergerakan air. Dan energi dari alam itu kita kenal sebagai energi alternatif atau energi pengganti. Nah, sumber energi alternatif sendiri ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi kekal. Sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbaharui adalah bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan atau limbah pertanian. Nah, ini contoh kincir angin ya, yang digerakkan oleh air. Oke. Kedua, matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tidak pernah habis. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Manusia memanfaatkan energi panel surya. Ya, panel surya dapat menyerap panas matahari bahkan saat cuaca mendung. Pernahkah kamu mendengar mobil, kompor, atau kalkulator bertenaga surya? Benda tersebut adalah contoh benda yang memanfaatkan energi cahaya matahari sebagai sumber energi. Bagaimana cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Energi panas dan energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Dan sel surya sendiri adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya. Selanjutnya, sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Energi gerak pada angin juga dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Turbin angin biasanya terdapat di daerah yang berangin kencang. Di dalam turbin angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Ketika angin kencang berhembus, baling-baling turbin akan berputar dan generator yang terhubung dengan baling-baling akan ikut berputar sehingga menghasilkan listrik. Luar biasa ya. Aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik atau energi hidroelektrik ya, energi listrik atau energi hidroelektrik. Nah, semakin cepat aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Saat ini, aliran air yang deras banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Air dibendung dalam sebuah waduk, kemudian dialirkan melewati terowongan yang menurun. Aliran ini akan memutar baling-baling kincir yang dihubungkan dengan generator, dan generator yang berputar akan menghasilkan listrik. Wow, sangat hebat. Panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi ya. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Ini dia. Luar biasa ya. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Kita lanjut. Berikut tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar biofuel, misalnya tanaman jarak dan kelapa sawit.
dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar, serta singkong dan tebu dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin. Dan tumbuhan ini ada semua di daerah kita. Ini pohon jarak ya. Ini pohon jarak. Ini pohon kelapa sawit. Ini singkong atau ubi kayu ya. Ada semua. Ini tebu. Ini bukan pohon bambu ya, ini tebu. Ada semua di daerah kita. Ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Kalau dia pohon jarak dan kelapa sawit bisa dijadikan biodiesel. Sedangkan ubi kayu dan tebu bisa dijadikan bioetanol. Nah, berikut limbah organik. Limbah organik adalah limbah ini ya, yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Misalnya sisa makanan ya. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Dan biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Wow, ya ternyata semua ada manfaatnya. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerbangan. Ya, ternyata banyak hal yang kita harus pelajari ya untuk menghasilkan energi ketika energi sumber daya alam kita yang akan habis. Banyak hal yang kita pelajari untuk dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud energi alternatif? Ternyata sangat gampang ya. Apa perbedaan energi alternatif yang bersifat kekal dan bersifat dapat diperbarui? Ketiga, bagaimanakah mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Dan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan biogas? Ada di penjelasan-penjelasan sebelumnya. Mari kita lakukan ini. Hanya memasangkan kolom A dengan kolom B. Pernyataan ini. Ya. Ada di slide. Silakan anak-anak lihat ya. Apakah nomor 1 bisa dipasangkan dengan C atau nomor 2 dengan D? Contoh ya. Jadi anak-anak harus membaca dengan teliti dulu kalimatnya untuk memasangkannya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu. Kita selalu berkreasi. Kali ini kita akan membuat kompor surya dan bahan-bahannya sangat gampang ada di sekitar kita. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak untuk memasak, kamu dapat menggunakan kompor bertenaga surya atau matahari. Kompor ini mudah dibuat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, 2 buah kardus bekas dengan ukuran yang berbeda. Kedua, kertas timah aluminium foil. Kaca akrilik. Lem kertas. Gunting. Pisau atau cutter. Dan terakhir, air dalam panci kecil. Mari kita lihat selanjutnya. Ini dia. Langkah kerja. Hilangkan yang pertama, tutup kardus yang kecil hingga hanya berbentuk balok tanpa atap. Digunting ya. Kedua, cat bagian dalam kardus kecil menggunakan warna hitam. Kalau tidak ada cat warna hitam, pakai arang saja. Kemudian, ambil kardus besar, lalu tempelkan aluminium foil di seluruh tutup kardus. Jadi hanya tutupnya ya ditempelkan aluminium foil. Kemudian, masukkan kardus kecil tadi ke dalam kardus besar. Posisikan tutup kardus besar agar memantulkan sinar matahari ke dalam kardus yang berwarna hitam.
Letakkan kaca akrilik di atas kardus, ya, kecil. Kemudian kompor bertenaga surya siap digunakan. Caranya siapkan air dalam panci kecil, lalu simpanlah panci kecil di atas kaca akrilik. Coba lihat contoh yang ada di samping ini. Oke, bisa semua? Sangat gampang. Silakan mencoba. Nah, anak-anak, setelah Anda melakukan aktivitas percobaan di atas, buatlah videonya ya, dan jawab pertanyaan berikut. Laporan kegiatan percobaan, harus ada laporan. Ini nama percobaan, tujuan percobaan, dan semuanya sangat gampang. Oke, terima kasih memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan ini boleh bermanfaat buat anak-anak sekalian, dan terima kasih menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga imun, jaga iman kita, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Ting ting. Salam sehat.